Cari guru privat atau bimbel online yang biayanya terjangkau. WA saya di 0856 9400 4148. Faktor yang perlu diperhatikan dalam penentuan lokasi industri adalah A. Jarak rata-rata, B. Jumlah penduduk, C. Aksesibilitas, D. Biaya angkut minimum, atau E. Bahan baku utama. Alfred Weber mengemukakan teori susut dan ongkos transport dalam penentuan lokasi industri. Dasar dari teori ini mengatakan bahwa industri harus bertempat di lokasi yang paling minim biaya angkut. Bobot dan kerentanan, maksudnya kerentanan di sini adalah mudah atau sulitnya suatu barang itu rusak. Nah, jadi bobot dan kerentanan bahan mentah dibandingkan produk jadi itu menjadi variabel utama yang akan menentukan lokasi suatu industri. Apabila bahan mentah bobotnya lebih berat dan lebih rusak dibandingkan produk jadi, maka industri harus berlokasi dekat dengan sumber bahan mentah. Kemudian sebaliknya, apabila produk jadi bobotnya lebih berat dan dia lebih cepat rusak dibandingkan bahan mentah, maka industri harus dibangun dekat dengan lokasi pasar. Di sini jawabannya yang D, biaya angkut minimum. Nah, logika sederhananya adalah kenapa alasannya biaya angkut minimum yang jadi pertimbangan utama. Setiap orang yang melakukan usaha atau katakanlah berdagang, mereka akan menghitung setiap komponen, setiap variabel biaya yang mereka keluarkan. Katakanlah kita bikin usaha kue di rumah. Nah, yang kita hitung bukan cuma harga tepung, harga gula, dan bahan-bahan lain yang kita pakai untuk membuat kue, tapi juga ongkos transportasi untuk kita ke pasar, untuk kita ke toko membeli bahan-bahan. Kemudian juga biaya-biaya lain yang harus keluar. Nah, ketika kita ingin memproduksi kue itu semua dihitung, termasuk di dalamnya biaya transportasi. Ketika biaya angkut atau transportasi ini semakin besar, maka risikonya adalah mau tidak mau harga barang kita menjadi lebih mahal begitu. Sedangkan ketika harga barang mahal itu kan risikonya tidak laku begitu ya. Jadi gimana caranya kan kita pakai prinsip ekonomi. Nah, biaya yang keluar seminim mungkin tetapi keuntungan yang masuk semaksimal mungkin begitu. Jawabannya yang D, biaya angkut minimum dengan pertimbangan di 2 poin tadi yang disebutkan ya. Antara bahan mentah dengan produk jadi mana yang lebih berat dan mana yang lebih mudah rusak. Industri kreatif berbasis kerajinan tangan di suatu kabupaten atau kota selalu berada di lokasi yang dekat dengan pusat kegiatan ekonomi atau CBD, Central Business District. Sebab eksistensi industri kreatif terkait erat dengan akses pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku. Kalimat yang atas salah. Industri kreatif berbasis kerajinan tangan termasuk industri padat karya. Orientasi lokasi industrinya harus mendekati tempat tinggal pekerja yaitu permukiman, bukan pusat kegiatan ataupun pasar. Nah, penjelasan tentang orientasi lokasi industri ini ada dibahas di video lain ya. Nanti linknya ada di deskripsi video ini. Kemudian, kalimat yang bawah ini juga salah. Eksistensi industri kreatif terkait erat dengan akses pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku. Keberlangsungan industri kreatif tidak bergantung pada akses pemasaran produk dan pemerolehan bahan baku. Karena yang paling dibutuhkan adalah banyaknya tenaga kerja. Nah, di sini karena yang atas salah, yang bawah juga salah, maka jawabannya jadi E. Rencana pendirian pabrik semen di suatu wilayah memerlukan peta geologi dan peta jaringan transportasi. Sebab, pabrik semen harus dekat dengan sumber bahan baku dan memiliki kemudahan dalam memasarkan hasil produksi.
Di sini pernyataannya benar. Semen merupakan produk yang terbuat dari bahan mentah berupa batu kapur. Industri semen termasuk industri yang harus dibangun mendekati bahan baku, karena bobot bahan mentah lebih berat daripada bobot produk jadi. Maka untuk menentukan lokasi yang tepat, perlu data dari peta geologi untuk melihat sebaran jenis batuan, dan juga peta jaringan transportasi untuk memperhitungkan aspek strategis suatu lokasi. Dan di sini alasannya juga benar. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa pabrik semen harus berlokasi dekat dengan bahan baku. Sebabnya adalah batu kapur sebagai bahan baku bobotnya lebih berat daripada si semen sebagai produk jadi. Nah, di sini kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Maka jawaban yang kita pilih adalah A. Perkembangan pesat industri di negara maju menunjukkan di negara tersebut telah terjadi perubahan struktur masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya. Sebab industrialisasi identik dengan eksploitasi sumber daya alam yang seringkali berimplikasi terhadap meningkatnya pencemaran lingkungan. Pernyataannya benar. Suatu negara apabila telah mengalami perkembangan pesat pada bidang industri, maka dapat dikatakan sumber daya manusianya telah mampu memanfaatkan sumber daya alam secara optimal. Kegiatan ekonominya tidak lagi hanya menjual bahan mentah ke wilayah lain, tetapi sudah mampu untuk mengolahnya sendiri menjadi barang jadi. Dan di sini alasannya benar ya, industrialisasi identik dengan eksploitasi sumber daya alam yang seringkali berimplikasi terhadap meningkatnya pencemaran lingkungan. Nah, industrialisasi identik dengan kegiatan di pabrik yang menyebabkan polusi dan juga eksploitasi sumber daya alam yang seringkali berdampak mencemari lingkungan. Misalnya seperti kegiatan tambang emas. Nah, ya, seringkali mencemari lingkungan dengan yang namanya merkuri. Merkuri ini zat kimia yang sangat berbahaya ya. Nah, karena memang ini digunakan untuk memisahkan emas dengan material lainnya. Nah, di sini kedua kalimat benar tapi tidak berhubungan sebab akibat, jadi jawabannya yang B. Dampak positif relokasi industri negara maju ke negara berkembang bagi negara maju adalah A. Penurunan volume impor, B. Pencegahan monopoli barang, C. Penambahan devisa negara, D. Peningkatan arus urbanisasi, atau E. Perluasan kesempatan kerja. Relokasi industri adalah kegiatan pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang. Kegiatan ini memiliki dampak yang berbeda bagi negara asal, yaitu negara maju, dan negara tujuan, yaitu negara berkembang. Dampak positif relokasi industri bagi negara maju antara lain perluasan usaha dan wilayah pemasaran, menambah devisa negara, berkurangnya polusi karena pabrik yang dipindahkan dari negara asal mereka ke negara lain, yaitu negara berkembang. Nah, maka di sini kita pilih yang C, penambahan devisa negara. Relokasi industri dari Jepang dan Korea sudah terdistribusi merata ke seluruh kota besar di kawasan Indonesia Barat. Sebab semua ibu kota provinsi di Indonesia Barat memiliki infrastruktur yang sangat menunjang tumbuh dan kembangnya kegiatan industri. Pernyataannya salah. Tidak semua kota besar di Indonesia bagian barat menjadi sasaran relokasi industri dari Jepang ataupun Korea. Saat ini yang sudah menjadi sasaran relokasi industri dari Jepang dan Korea adalah sebagian wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat. Nah, kalau kita bicara contohnya industri kendaraan bermotor itu baru ada di Sunter, Jakarta Utara, dan juga Karawang, Jawa Barat. Dan alasannya juga salah. Semua ibu kota provinsi di Indonesia bagian barat memiliki infrastruktur yang sangat menunjang tumbuh dan kembangnya kegiatan industri. Nah, tidak semua, jadi kenyataannya tidak semua provinsi di Indonesia bagian barat memiliki infrastruktur yang menunjang kegiatan industri. Nah, ini kan baru sebagian provinsi aja. Jadi jawabannya E, karena kedua kalimat salah.
Faktor utama pendorong industrialisasi di negara Jepang, Korea, dan Jerman adalah A. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, B. Kondisi sumber daya alam yang bervariasi, C. Tingginya tingkat pendapatan masyarakat, D. Kemampuan teknologi dan inovasi tinggi, atau yang E. Kuantitas sumber daya manusia tercukupi atau mencukupi. Yang A salah ya. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi justru dapat menghambat kemajuan suatu negara karena pertumbuhan penduduk itu akan berbanding lurus dengan dependensi rasio atau angka ketergantungan. Nah, jadinya pertumbuhan penduduk yang tinggi ini malah jadi penghambat. Kemudian yang B juga salah. Kondisi sumber daya alam yang bervariasi di sini ya. Jepang, Korea, dan Jerman tidak memiliki sumber daya alam dengan banyak variasi. Bahkan dibandingkan dengan Indonesia, ketiga negara tersebut kalah keragaman sumber daya alamnya. Yang C juga salah. Tingginya tingkat pendapatan masyarakat tidak secara langsung menyebabkan terdorongnya industrialisasi. Contohnya, negara-negara di Asia Barat atau Timur Tengah, jadi Arab Saudi dan tetangga-tetangganya, itu kan pendapatannya sangat tinggi. Tetapi belum tentu unggul, atau dalam hal ini kenyataannya memang belum unggul dalam sektor industri. Kemudian yang D, ini yang benar. Untuk mendorong industrialisasi atau proses peralihan cara kerja dari menggunakan tenaga manusia alias manual menjadi menggunakan mesin, itu kan dibutuhkan penguasaan teknologi dan inovasi yang tinggi. Kemudian yang E salah. Kuantitas sumber daya manusia tidak berpengaruh pada industrialisasi. Bahkan Jepang, Korea, dan Jerman termasuk negara-negara dengan jumlah penduduk yang sedikit, sangat kalah jauh dibandingkan Tiongkok, India, dan Indonesia. Jadi jelas di sini jawabannya yang D, kemampuan teknologi dan inovasi tinggi. Interaksi antar kota di Jepang dengan di Indonesia dan Thailand tercermin dari relokasi industri, logam dasar, kimia dasar, kendaraan bermotor, produk tekstil, atau pengalengan ikan. Relokasi industri adalah pemindahan lokasi industri dari negara maju ke negara berkembang. Tujuan relokasi industri adalah memperluas jangkauan pemasaran, memperoleh keuntungan yang lebih besar karena upah buruh yang lebih murah di negara berkembang, dan berkurangnya polusi di negara asal. Sejak beberapa dekade lalu, Jepang melakukan relokasi industri ke beberapa negara, di antaranya Indonesia dan Thailand. Kegiatan industri yang direlokasi adalah khususnya kendaraan bermotor. Sunter di Jakarta Utara dan Karawang di Jawa Barat adalah sebagian dari lokasi terdapatnya pabrik-pabrik mobil dan sepeda motor merek Jepang. Jadi di sini jawabannya adalah yang C, kendaraan bermotor. Kecenderungan penanaman modal asing atau PMA di Indonesia mengelompok pada wilayah tertentu. Sebab aglomerasi adalah pengelompokan beberapa perusahaan dalam satu daerah atau wilayah, sehingga membentuk daerah khusus industri. Pernyataannya benar. Kegiatan industri di Indonesia tidak tersebar secara merata, tetapi hanya terpusat di tempat-tempat tertentu. Oleh karena itu, penanaman modal asing pun cenderung hanya mengelompok di wilayah tertentu. Kemudian alasannya benar. Aglomerasi industri adalah pemusatan atau pengelompokan kegiatan industri dari beberapa perusahaan dalam satu area yang biasa disebut kawasan industri. Kawasan industri dibuat agar pencemaran yang dihasilkan tidak merata ke seluruh wilayah kota dan juga untuk menekan biaya transportasi antar lokasi industri. Nah, kedua kalimat benar dan berhubungan sebab akibat. Jadi jawabannya A. Pusat industri pengolahan kayu sebagian besar berada di Pulau Jawa dan Sumatera, Sumatera dan Kalimantan, Kalimantan dan Sulawesi, Sulawesi dan Sumatera atau Jawa dan Kalimantan. Industri pengolahan kayu di Indonesia sebagian besar, atau lebih tepatnya 60%, terdapat di Pulau Jawa. Nah, kenapa di Pulau Jawa? Karena memang Pulau Jawa ini bioma paling dominannya adalah hutan musim, yang mana hutan musim ini identik dengan pohon jati. Ya, jadi kalau kita bicara pengolahan kayu, nah
kita tahu salah satu jenis kayu yang paling banyak dipakai adalah kayu jati. Yang ini merupakan tumbuhan khas hutan musim, nah yang ada di Pulau Jawa. Kemudian, hanya 14% yang berada di Sumatera. Nah, jadi kalau kita bicara kayu, sebetulnya ya secara umum ini kan pasti dihasilkannya di hutan. Nah, kemudian kalau kita kaitkan hutan yang paling banyak adanya di mana? Nah, di Sumatera dan Kalimantan, begitu kan? Tapi di sini jawabannya bukan Sumatera dan Kalimantan. Kenapa? Karena kalau kita bicara kayu, nah yang paling banyak dipakai, yang paling unggul kualitasnya itu kan salah satunya adalah kayu jati. Sekali lagi ya, yang mana pohon jati ini adalah tumbuhan khas hutan musim, dan juga hutan musim itu adalah bioma khas di Pulau Jawa. Kemudian 14% di Sumatera, berikutnya 10% di Sulawesi, dan hanya 3% ternyata yang berlokasi di pusat produksi kayu dari hutan alam, yaitu Kalimantan. Nah, jadi Kalimantan yang punya hutan paling luas, justru dia cuma mewakili 3% dari keseluruhan industri pengolahan kayu yang ada di Indonesia. Nah, kebanyakan itu adanya di Pulau Jawa. Jadi kita pilih di sini Jawa dan Sumatera. Pilihan jawaban yang A. Ada kritik, sanggahan, atau pertanyaan? Silakan sampaikan di kolom komentar. Terima kasih.